Ya baik, selamat sore dan selamat beraktivitas. Bersama saya, Penis Makayang, saya akan mempresentasikan negara Laos, mulai dari sejarahnya, kemudian masuk ke profil negaranya, dan kasus yang saya ambil yaitu tentang pelanggaran HAM di negara Laos. Pertama yaitu sejarahnya. Ya, sejarah negara Laos kiranya bermula dari abad ke-8. Ketika negara ini dimasuki orang Lao dari Cina bagian selatan dengan menaklukkan suku primitif. Kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian berdiri berhasil disatukan di bawah kerajaan Lancang abad ke-14. Kemudian terbagi-bagi menjadi protektorat Perancis pada akhir tahun 18-an. Kemerdekaan yang diperoleh dari Perancis pada tahun 1949 disusul dengan pertikaian para pemimpin negara dan perang saudara segera terjadi sesudah pemerintahan pro barat berhasil digulingkan 1960. Kelompok netral, komunis dan anti komunis yang dibentuk pada tahun 1962 berakhir dengan pertikaian. Akhirnya pada tahun 1975 bantuan pasukan Vietnam pihak komunis berhasil merebut kekuasaan seluruhnya dan menjadikan Laos sebagai sebuah negara komunis. Selanjutnya, letak astronomis dan letak geografis negara Laos. Pertama, jadi negara Laos merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia, yang memiliki luas wilayah 236,8 ribu kilometer persegi. Luas negara Laos ini sama dengan luas Provinsi Kalimantan Timur, ditambah dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah astronomis negara Laos terletak di garis lintang antara 14 lintang utara LU sampai 22 lintang utara LU dan terletak di garis bujur. Kemudian profil negaranya. Profil negaranya pola yang berbentuk bulat dengan ada hiasan dua ikatan padi di pinggiran. Pagoda merupakan peninggalan kuno. Dan sebagai simbol Laos, roda gigi melambangkan tentang industri, bendungan sungai melambangkan tentang tenaga air. Hutan dan ladang melambangkan tentang kehutanan. Padi melambangkan tentang pertanian. Pita yang terletak di bagian bawah tertuliskan Republik Demokratik. Laos adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di Semenanjung Indochina, Asia Tenggara. Negara yang bernama lengkap Republik Demokratik. Rakyat Laos ini berbatasan dengan Thailand dan Myanmar di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur, Laos berbatasan dengan Vietnam. Di sebelah selatan, Laos berbatasan dengan Kamboja, dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Laos yang pertama yaitu nama internasional negara Laos yaitu BIPOL, East Democratic Republic of Laos. Bentuk pemerintahan negara Laos yaitu Republik Rakyat Demokratik Laos. Kepala negara yaitu presiden. Kepala pemerintahan negara Laos yaitu Perdana Menteri. Pemerintahan lokal negara Laos 13 provinsi. Bahasa resmi penduduk negara Laos yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Mata uang negara Laos KIP. Lagu kebangsaan negara Laos Peng Sat Lao. Agama yang dianut penduduk negara Laos yaitu Buddha, Kristen, dan Animisme. Semboyan negara Laos perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, persatuan, dan kemakmuran. Tanggal bersejarah negara Laos merdeka 19 Juli 1949. Tanggal tersebut juga sebagai tanggal kemerdekaan negara Laos. Kemudian kemerdekaan dari Prancis. Zona waktu negara Laos yaitu UTC tambah 2. Sumber alam negara Laos yaitu
timah dan kayu. Ada berapakah provinsi negara Laos? Negara Laos dibagi menjadi 17 provinsi. Menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Laos. Ya, sekarang masuk dalam kasus yang saya ambil, yaitu pelanggaran HAM. Yaitu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Laos atau negara Laos. Pertemuan ASEAN harus mengangkat kasus hilangnya pemimpin Sombat Somban. Penyanggalan terhadap kebebasan. Bangkok 31 Agustus 2016 pada malam pertemuan tahun pimpinan negara ASEAN di Vientiane. Kelompok-kelompok advokasi dan HAM memberikan seruan kepada pemerintah Laos untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang meluas di negara Laos, termasuk kasus penghilangan paksa dan penahanan yang sewenang-wenang. Para pemimpin negara yang hadir memiliki kesempatan unik untuk mengangkat kepedulian mereka terhadap pelanggaran HAM selama pertemuan tersebut. Kemudian di Vientiane dari tanggal 6 sampai 8 September. Mereka harus menekan pemerintah Laos untuk menghentikan pelanggaran HAM yang secara konsisten telah meletakkan Laos pada posisi terendah dalam indeks HAM dan membangun yang diukur berdasarkan hak asasi warga negara, kebebasan pers, demokrasi, kebebasan beragama, dan transparansi ekonomi. Pada konferensi pers yang dilakukan oleh The Sombat Initiative di Foreign Correspondent Group Bangkok, Thailand. Kelompok-kelompok tersebut mempublikasikan satu set dokumen terkait dengan penghilangan paksa pemimpin masyarakat sipil, Sombat Sombon, pembatasan demokrasi dan HAM oleh pemerintah Laos, kurangnya kebebasan berpendapat, kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajiban HAM, dan tampaknya pada bantuan dan investasi asing. Selanjutnya, pemerintah Laos masih belum memberikan jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi. Pemerintah Laos juga gagal dalam memberikan informasi mengenai keberadaan dan tidak melaksanakan kewajiban negara dalam menangani pelanggaran HAM sesuai dengan perjanjian HAM internasional, di mana Laos merupakan negara anggota PBB. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian konvensi internasional mengenai hak sipil dan hak politik, the International Government on Civil and Political Rights, serta konvensi anti penyiksaan, konvensi again. Fakta yang disampaikan oleh pemerintah Republik Rakyat Demokratik Laos pada laporan perkembangan investigasi yang dipublikasikan lebih dari 3 tahun yang lalu menunjukkan bahwa pemerintah Laos tidak melakukan investigasi yang efektif pada kasus ini seperti yang disyaratkan di bawah hukum internasional. Kata Kingsley Abbott, penasihat hukum internasional senior dari International Commission of Jurists, pemerintah Laos seharusnya tidak cukup hanya dengan turut menyatakan, sedangkan menginvestigasi kasus ini di panggung internasional. Hak sipil dan politik dasar di Laos telah diabaikan secara sistematis, dan pemerintah yang berkuasa melakukan penahanan secara sewenang-wenang atas orang-orang yang memberikan kritis kepada pemerintah, baik
dalam kehidupan berhari-hari maupun di dunia maya. Pada Maret 2016, polisi menahan pekerja migran Laos yang mengunggah komentar kritis tentang pemerintah Laos ketika mereka bekerja di Thailand, dan kemudian menahan mereka secara sewenang-wenang. Sebuah pengadilan di Laos menjadikan hukum tinggal 4 tahun dan 9 bulan penjara kepada aktivis bernama Pontan Kamafong. Pada September 2015, karena mengunggah komentar kritis, masyarakat sipil di Laos berada di bawah rongga-rongga pemerintah dan para petugas HAM dari PBB sudah memahami bahwa ada beberapa tempat di dunia di mana mereka dapat menemui banyak ketakutan yang besar, dan dari intimidasi terhadap organisasi masyarakat dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, kata Walden Bello, mantan anggota Kongres Filipina dan wakil ketua parlemen ASEAN untuk hak asasi manusia ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Laos kini menjadi salah satu dari negara yang paling menekan HAM di ASEAN, di area ASEAN, dan di seluruh dunia harus berhenti memalingkan muka dan harus meminta Valentine menghentikan tekanan mereka pada kebebasan masyarakat sipil. Terlepas dari banyaknya bantuan dan investigasi asing yang masuk ke Laos selama 2 dekade terakhir, negara ini hanya menunjukkan sedikit perhatian kepada layanan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, dan sistem peradilan yang efektif. Kata Sal Mali, Direktur Eksekutif dari Focus on the Global South Proyeksi investigasi di Laos menghancurkan lingkungan, merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat dan pedesaan dan sumber utama makanan bagi mereka. Ketidakcukupan pangan, korupsi, ketidakmerataan, dan kesulitan migrasi semakin bertambah dan hidup menjadi semakin sulit bagi masyarakat umum. Pemerintah Laos gagal memberikan jaminan bahwa peserta dari masyarakat sipil Laos tidak akan menghadapi serangan balasan jika pemerintah otoriter Laos melakukan hal yang seperti ini. Suara rakyat sipil dan urusan-urusan HAM tidak akan didengar di pertemuan ASEAN. Jadi ini sangat tergantung pada pemerintahan dunia. Seperti Presiden Obama untuk mengambil langkah mengangkat isu-isu HAM, yang tertinggal baik secara tertutup maupun terbuka di Laos. Kata Phil Robertson, Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, mereka harus menyatakan dengan jelas bahwa masa depan kerjasama dengan Laos tergantung pada seberapa serius peningkatan hak asasi manusia yang ditangani, dimulai dari menyelesaikan atau penyelesaian masalah penghilangan paksa Sombon. Pemerintah harus meyakinkan bahwa semua investigasi asing dilaksanakan sesuai kewajiban pemerintah berdasarkan pada hukum hak asasi manusia internasional. Sekian dan terima kasih dari saya. Presentasi sampai di sini, dan saya akan disimpulkan bahwa saya punya presentasi ini sebagian besar baik, sebagian besar salah. Namun semuanya itu yang baik bisa simpan, yang baik, yang tidak baik tinggalkan. Dan saya akan disimpulkan bahwa di negara Laos, yaitu kurangnya kebebasan
pendapat kegagalan pemerintah dalam menjalankan kewajiban HAM. Itu satu. Yang kedua, pemerintah Laos juga gagal dalam memberikan informasi mengenai pelanggaran HAM. Tidak sesuai dengan perjanjian HAM internasional, hak asasi manusia internasional. Yang keempat, pemerintah Laos melakukan penahanan secara sewenang-wenang atas orang-orang yang memberikan kritik kepada pemerintah. Yang kelima, intimidasi organisasi masyarakat membuat takut. Beberapa hal, 6 hal yang saya sebut tadi adalah tidak sesuai dengan kemanusiaan, maka saya tidak setuju dengan perilaku negara tersebut. Sekian dan terima kasih, sampai di sini.